Saudara, jemaah haji ilegal yang biasa atau yang bisa mengikuti ibadah haji terjadi hampir setiap tahun. Kondisi ini merugikan jemaah haji resmi karena jemaah ilegal ikut menggunakan fasilitas jemaah haji resmi. Jelang puncak ibadah haji di Ar-Musnah, jarang dilakukan pengecekan di pintu masuk sehingga jemaah ilegal bisa dengan mudah masuk yang berdampak pada kelebihan daya tampung di tenda. Bahkan ada juga jemaah ilegal yang kerap menggunakan fasilitas jemaah haji resmi. Pemerintah diharapkan bisa memberikan tindakan tegas bagi jemaah haji ilegal agar tidak mengganggu jemaah haji resmi. Ya, mulai tanggal 8 Zulhijjah malam menuju ke Arafah itu nggak ada istilahnya nggak ada portal atau nggak ada checkpoint yang memang menyaring orang-orang yang tidak punya visa dan izin haji gitu ya, sehingga akhirnya ya sebebas-bebasnya. Dan tahun lalu kita alami akhirnya sampai overload, banyak orang yang masuk ke tenda-tenda yang bukan miliknya, sampai dengan tidak hanya masuk ke tenda tapi ngambil buffet makanan yang ada di buffetnya tanpa merasa bersalah. Untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji di Mekah, Arab Saudi, kita sapa jurnalis Kompas TV Imron Fahim. Assalamualaikum Imron. Imron, tadi sebelumnya kita mendengar soal berita jemaah haji ilegal. Ini bagaimana penanganan terhadap jemaah haji yang ilegal ini, Imron? Ya, dapat kami laporkan memang ini mencuat setelah 24 warga negara Indonesia yang diamankan oleh pihak keamanan Kerajaan Arab Saudi dan 22 jamaah dideportasi, sedangkan 2 jamaah saat ini masih menjalani pemeriksaan. Dan ini merupakan fenomena yang bisa dikatakan menjadi gunung es, artinya masih banyak. Dari data Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sendiri menyebut hingga sampai saat ini ada sekitar 20.000 jamaah yang tidak memiliki non visa haji, mereka berada di Arab Saudi, di Mekah khususnya hingga saat ini. Dan pemerintah Arab Saudi meminta mereka segera keluar dari Mekah hingga batas akhir tanggal 6 Juni. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberlakukan yakni visa reguler ya bagi jamaah haji Indonesia. Kemudian juga ada visa haji khusus yang ini ditangani langsung oleh Kementerian Agama. Selain itu juga ada visa yakni visa mujamalah atau yang biasa dikenal furoda, haji furoda. Ini pun harus melalui keberangkatannya melalui penyelenggara ibadah haji khusus. Artinya skema haji tahun ini diatur sedemikian rupa agar tidak muncul kemudian permasalahan haji ilegal yang berangkat tanpa visa non haji. Dan per tanggal 1 Juni ini pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan baru, yakni bagi mereka yang tidak memiliki visa haji akan dikenakan denda, yakni 10.000 real, kemudian akan dideportasi dan selanjutnya akan dicekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Dan bagi penyelenggara, semisal penyelenggara perjalanan haji ilegal ini jika ketangkap akan didenda 50.000 real, kemudian ditahan selama 6 bulan, kemudian akan dicekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Dan perlu diingat oleh jamaah haji yang tidak memiliki visa resmi dan hendak masuk ke Mekah, ini harus diingat bahwa pemerintah Arab Saudi memperketat masuk ke area Mekah. Ada 5 checkpoint ini yang berada sepanjang Jeddah ke Mekah, kemudian di sepanjang Madinah ke Mekah. Ini dilakukan pengecekan secara ketat, akan dilihat visanya apakah kemudian sesuai dengan paspor,
kemudian akan dicek juga visanya apakah sesuai untuk peruntukannya, apakah benar-benar untuk ibadah haji. Kemudian pemerintah Arab Saudi juga mengatur bahwa sejak tanggal 23 Mei hingga tanggal 23 Juni nanti setelah pelaksanaan haji, visa selain haji tidak boleh masuk ke Mekah. Artinya sejak tanggal 23 Mei hingga 23 Juni ini yang bisa masuk ke Mekah ini adalah jamaah yang hanya memiliki visa haji. Perlu kami sampaikan juga bahwa di hari ini ada 150.000 jemaah haji yang sudah tiba di Mekah dan ada sekitar 12 kloter, sekitar 3.400 jemaah haji yang sedang diberangkatkan dari tanah air menuju ke Mekah. Pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua sendiri akan ditutup nantinya pada tanggal 10 Juni hingga nanti semuanya jemaah seluruh dunia akan fokus pada pelaksanaan di Wukuf Arafah, Mabit di Musdalifah, dan Jamarot di Mina pada tanggal 9 hingga 15 Dzulhijjah. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa keberadaan jamaah haji yang ilegal ini sangat merugikan jamaah haji yang resmi. Karena mereka akan menggunakan fasilitas seperti kamar mandi, toilet, kemudian tenda yang ada di Arafah, kemudian di Musdalifah dan Mina. Selain itu, keberadaan haji ilegal ini juga dapat mengganggu ketertiban, kemudian dapat memicu penumpukan jamaah selama di Armusna, yang kemudian memicu desak-desakan hingga jatuhnya korban jiwa. Ini merupakan harapan dari pemerintah Indonesia dan juga upaya dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengatur ketertiban prosesi haji tahun ini agar tidak lagi ada semacam kejadian yang kemudian adanya penumpukan hingga terjadi korban jiwa. Demikian dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Vidi. Baik, pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan aturan sanksi dan denda bagi jemaah haji ilegal. Begitu ya, Imron Fahim, terima kasih untuk laporan Anda dari Mekah, Arab Saudi.